kembali lagi di Hai Sawit TV, khususnya di program Bincang Sawit Milenial. Mungkin balik lagi aku jelasin, teman-teman banyak yang belum tahu Bincang Sawit Milenial ini apa sih, isinya apa aja sih. Jadi di sini kita dari Hai Sawit membuat salah satu program yaitu Bincang Sawit Milenial, di mana di sini kita mau mengajak teman-teman dari generasi sawit, mau itu generasi sawit ataupun generasi di luar sawit, untuk berbincang, untuk ngobrol santai, dan kita pengen tahu nih tanggapan dari teman-teman terkait dunia industri sawit zaman sekarang. Oke, langsung aja. Sekarang aku lagi bersama dua orang cewek-cewek cantik. Mungkin kita langsung aja perkenalan. Halo. Hai. Santai aja kali kita ya. Oke, mungkin teman-teman bisa perkenalan dulu. Ini aku lagi ngomong sama siapa sih nih? Oke. Halo semuanya, kenalin aku Mutiara Karisma, biasa dipanggil Ara, dan aku dari kampus Sawit. Oh, wow. Oke, sebelahnya. Halo, nama aku Desi Rofianti, biasa dipanggil Desi, dan aku juga berasal dari kampus Sawit. Oke, Ara dan Desi. Oke, sorry, kalian aslinya mana? Dari mana? Kalau aku asli Sumatera Barat kan, di Padang Pariaman. Padang Pariaman. Desi? Kalau aku dari Sumatera Selatan, Palembang. Wow, jauh ya guys. Sorry, maksudnya kalian di salah satu universitas yang sama, yaitu Universitas Sawit, kampus Sawit. Betul. Sorry, sebelum kita melangkah lebih jauh, kenapa mau jauh-jauh merantau demi kampus Sawit? Nah, ini dia kan. Alasan aku tuh mau jauh-jauh nih buat ke kampus Sawit. Karena aku tahu nih ada beasiswa tentang sawit, Kak. Oke. Nah, beasiswanya ini memberikan fasilitas yang lumayan dan benefit yang memang kita bilang tuh wow. Oke, berarti anak beasiswa. Iya, Kak. Kalau Desi kenapa mau jauh-jauh ke kampus Sawit? Maksudnya zaman sekarang itu, zaman sekarang itu banyak anak-anak muda atau generasi Z. Kan lu masuk generasi Z kan? Iya. Ya, betul. Maksudnya yang kayak, apalagi cewek ya, karena aku pernah di posisi itu kayak, nanti gue besarnya pengen kerja di Shopee deh, gue pengen di startup, betul kan? Ada kan? Maksudnya di titik-titik seperti itu gitu. Kayaknya kalau pertanian enggak deh gitu, sangat enggak mau gitu. Sorry, sebelumnya aku lanjut, kalian dari anak petani sawit atau Anak dari karyawan PT Sawit. kalau Ara? Kalau Ara anak petani sawit. Nah, kenapa? Sorry, kita lanjut lagi. Tadi Desi kenapa bisa mau di kampus sawit? Karena aku salah satu penerima beasiswa sawit. Kenapa alasan yang ngambil kampus Sawit ini? Karena banyak peluang. Karena kemarin sempat ikut event di salah satu acara podcast gitu, bukan podcast, talk show. Itu banyak menghadirkan orang-orang penting, orang-orang yang IQ-nya wow gitu. Jadi kan kayak tertarik ikut. Ternyata ada nih orang keren di sawit gitu. Ternyata yang aku awalnya mikir kalau jadi kerja di sawit itu aku tahunya cuma asisten manajer aja gitu. Ternyata lebih dari itu. Tuh, teman-teman, emang sih kita memang harus terjun dulu, harus tahu dulu, baru kita kayak aku tertarik nih buat ke sawit gitu. Oke, berarti sekarang semester berapa? Kami sama semester 4. Semester 4. Oke, semester 4. Terus sekarang untuk di lingkungan sekarang, kalau lagi teman-teman lingkungannya banyak nggak anak sawit? Atau anak-anak kampus, anak komunikasi, anak hukum? Iya, kalau di lingkungan aku itu kebanyakan anak kesehatan. Oh, anak kesehatan. Anak kesehatan. Yang itu sebenarnya juga agak sedikit mengguncang aku kemarin sebagai yang masuk ke kampus sawit. Kenapa tuh mengguncang? Statement orang tuh gini ya, Kak ya. Kayak bilang, "Loh, emang ada ya kampus sawit ya?" Aku pernah di posisi kayak gitu. Dibilang Bener. sawit doang, Jir. Pelajarin, katanya ada ilmunya ya. Lempar dong hidup, katanya. Waduh. Menganggap sepele. Asal lu tahu ya, 24 jam itu bareng sawit. Iya, setuju. Pengen banget. Kalau Desi sendiri sama gitu juga. Sama gitu juga. Yang lebih Tapi kan Desi maksudnya lingkungannya anak petani sawit. Berarti teman-temannya harusnya anak petani dong. Iya. Tapi memang. masih banyak yang belum tahu juga. Tapi Kak, yang lebih anehnya lagi, petani ini kan sawit. Tapi betul. mereka nggak tahu, sama sekali nggak tahu kalau ada beasiswa sawit. Dan kampus sawit tahu tapi Nggak tahu juga. Iya, itu yang lebih miris sekali. Sayang, gitu. Iya, sangat sayang. Iya. Terus gimana tanggapan kalian? Harus menjelaskan berkali-kali, betul nggak? Kayak ada loh guys, kampus sawit tuh ada. Apalagi kalau lagi ada program-program dari kampus pasti banyak ya, kayak studi banding atau perkumpulan mahasiswa-mahasiswa. Tanggapan kalian tuh gimana? Nah, gini Kak, aku pernah tuh waktu itu kan kumpul alumni ya. Oke, alumni SMA. Alumni SMA nih Kak. Aku balik ke Sumbar. Nah, itu tuh ketemu nih sama alumni. Terus pada bikin statement gini,
lu kampus mana? Kan pada pakai almet ya kan? Oke. Nah, lihat tuh pada pakai almet nanya, oh gue di kesehatan, gue anak hukum, anak ilkom, ini segala macam. Nah, cuman gue sendiri tuh kak yang Anak sawit. anak sawit, Kampus yang namanya sawit. anak sawit. Nah, tapi setelah itu tuh aku tuh melakukan sosialisasi kecil-kecilan kan. Oke. Aku tuh ngasih tahu sama teman-teman bahwa ternyata sawit itu di masa yang sekarang, bahkan sebenarnya udah dari lama, ternyata Indonesia tuh sawitnya nomor 1. Betul. Betul. Nah, jadi sejak dari situlah mereka, oh ternyata begini. Yeah. Ditambah lagi ternyata ada beasiswa yang memang menyediakan fasilitas yang sangat memadai. Nah, itu yang membuat kebanyakan dari teman-teman aku juga jadinya mereka itu menyalurkan kak, jadi mouth to mouth. Iya, betul. Nah, jadi mereka itu semakin sering kita sosialisasi mungkin, jadi juga anak-anak yang anak-anak petani mungkin yang belum tahu ya KKR, jadi bisa ikutan juga. Oke, kita masih bahas tentang sosialisasi kecil-kecilan. Ada nggak sih, mungkin dari teman-teman atau lingkungan pertemanan itu yang kayak, maksudnya memandang saya itu kayak, karena saking kita udah nggak bisa bohong lah ya tentang black campaign-nya sawit itu banyak banget gitu. Bahkan yang sampai saat ini BPD PKS menyuarakan sawit baik itu, menurut kalau dari pandangan aku emang masih kurang. Setuju nggak? Setuju. Nah, ada nggak sih teman-teman ketika teman-teman mensosialisasikan kecil-kecilan tentang sawit itu baik loh, dari mulai beasiswanya, dari mulai kandungan-kandungan sawitnya itu tuh bener-bener baik. Ada nggak sih tanggapan teman-teman kalian kayak yang bener-bener itu jadi bahan perdebatan? Bener, ada. Nah, itu tuh terjadi ketika kemarin tuh kak yang baru-baru banget ini kak, kasus yang Papua, ya, oke. Kak, ya. Itu masih menjadi pro dan kontra karena dimana berpikir bahwa ternyata kewirausahaan atau sebuah pengusaha itu kenapa harus dari sawit? Kenapa dari sawit? Padahal harusnya mereka itu diberikan edukasi terkait ternyata sawit ini seperti ini. Nah, banyak dari teman-teman itu tuh mengatakan bahwa yang belum tahu nih kak ya, Iya. yang belum tahu ya belum teman-teman. tahu ya, kan? Yang udah tahu, yang tahu aja nggak sih? Ya TTA. Benar-benar. Nah, terus padahal kita 24 jam udah bareng sawit. Bahkan nih makeup aku juga dari sawit. Coklat. Bangun tidur, Tidur sampai mandi. tidur lagi, bangun lagi juga itu termasuk dari sawit. Jadi hal itu sih kak yang masih menjadi pro dan kontra yang lumayan sulit kita hadapi sekarang. Sebenarnya lebih ke, menurut aku itu lebih ke kurang sadar. Karena aku juga dulu sempat di posisi yang kayak, oh iya ya bener ya, waktu ada yang ngomong kita 24 jam, sadar nggak sih sama sawit? Masa sih, pas dipikir-pikir, ingat-ingat mau mandi pakai sabun, pakai sampo. Iya anjir, siang-siang pengen makan digoreng pakai minyak sawit kayak. Bayangin aja, lu mau Pakai goreng skincare, pakai apa iya, coba? pakai apa bener. Tapi banyak banget yang nggak sadar dalam hal kayak sawit itu baik gitu loh. Ya berarti sering terjadi Iya, kalau sering tentang terjadi. pro kontra sawit itu di anak-anak mereka zaman hanya sekarang. berpikir bahwa itu tuh hanya dari bahan-bahan kimia yang bukan sawit. Oke, setuju. Oke, lanjut lagi tadi. Nah, itu kan kalian adalah anak-anak sawit yang mau ke kampus sawit. Mungkin tanggapan dari teman-teman terhadap industri sawit zaman sekarang gimana sih? Dari banyaknya black campaign, dari banyaknya belum tahu, ternyata ada loh beasiswa sawit yang sangat-sangat menurut kalian itu tuh wow sekali lah. Gimana tanggapan kalian? Mungkin sedikit tanggapan terhadap kayak teman-teman tuh harus tahu, maksudnya harus melek akan adanya informasi terkait sawit. Mungkin teman-teman bisa jelasin nih, maksudnya tanggapan dari diri kalian ya untuk zaman-zaman sekarang yang anak-anak yang dikit-dikit gue pengen startup, gue pengen agensi gitu. Coba dari Desi deh. Jadi menurut aku ya, untuk teman-teman yang sekarang mungkin udah mau masuk perguruan tinggi, coba deh buka lebar-lebar matanya. Sekarang tuh udah ada beasiswa sawit yang udah memfasilitaskan dari uang buku, terus uang saku, terus kita kalau udah lulus itu kita dicari kerja, PKL kita juga dibiayain. Jadi kenapa lagi sih beasiswa sawit ini kan? Iya, betul. Jadi apa ya, Bawa diri aja udah. iya gitu loh. Mau diri sendiri, mau badan deh gue. Iya, karena kebanyakan nih mahasiswa apalagi yang cewek-cewek, mereka tuh takut hitam. Jadi mereka tuh kayak, Betul. iya kan? Sorry kita potong takut hitam. Nah emang kalian nggak takut hitam tuh, maksudnya kayak masuk
lu pada mungkin ada nanti yang kayak lu pada mah putih doang waktu di dalam ruangan, nanti juga lu bakal ngerasain yang namanya masuk ke lapangan, masuk jadi latihan fisik, karena sebelum masuk ke industri sawit kan pasti ada latihan fisik tuh. Nah, yang aku lihat kalian adalah wanita-wanita cantik maksudnya yang pasti lah nggak jauh dari skincare kayak gitu. Tanggapan kalian gimana sih untuk teman-teman, maksudnya untuk maksudnya kayak Kak, aku pengen karir ke sawit, pastinya dong, karena kan kampus sawit kan, pasti maunya karir ke sawit. Gimana sih kalian, kenapa bisa pengen? Gak apa-apa Kak, kita gak apa-apa kok nanti MT-nya atau trainingnya itu panas-panasan. Kenapa coba? Oke, dari aku dulu ya. Boleh. Ini aku ada sedikit nyampain, jangan FOMO, jangan mau ketinggalan info apapun. Zaman sekarang kan orang up to date-nya lewat sosial media, gitu. Sekarang udah banyak platform yang menyediakan bahwa ini nih info beasiswa. Jangan hanya digunakan untuk scroll TikTok, sosial media doang, foto-foto doang. Nah gitu. Jadi menurut aku banyakin scroll tentang beasiswa. Nah selanjutnya tadi karir sawit. Kenapa pengen? Karir sawit. Iya, maksudnya nggak takut tuh hitam kalian di lapangan. Nah kenapa nggak takut hitam? Karena lihat dong, putih nggak gue sekarang? Putih, kenapa? Karena pakai skincare. Skincare-nya dari sawit. Nah balik lagi ya kan, skincare-nya dari sawit. Kenapa nggak takut hitam? Ya udah, nanti hitamnya itu di lapangan aja guys. Nanti di luar nih kayak gini nih. Kita juga gajinya memukau, setuju dong. Setuju banget dong. Sawit itu banyak duitnya. Iya betul. Berarti nanti jodohnya mau cari orang sawit apa orang luar? Aduh Kak, kalau bisa mah orang sawit aja. Udah terjamin ya. Oke, ayo calon asisten nih, ada 2 orang nih cari. Oke, kalau dia sih gimana, tertarik juga ke karir sawit? Tertarik sih Kak, karena kan pandangan orang itu banyak kalau kerja di sawit itu pasti turun ke lapangan. Betul. Kalau besar. Oke. Khususnya aku kan prodi proteksi tanaman, itu kami bisa kerja di balai karantina. Sorry, mungkin belum tahu balai karantina gimana sih Itu yang di, umumnya? Tempat ekspor impornya kelapa sawit itu kan. Itu kan kerjanya di dalam ruangan tuh, nggak panas-panasan. Untuk cewek-cewek takut. Berarti bisa bagian kantor? Iya bisa, betul. Di bagian lab juga bisa, nggak harus lab. terjun ke lapangan tuh nggak. Oke tuh, berarti bukan hanya lapangan, berarti ada lapangan, ada kantor, dan laboratorium. Betul. Oke, kalau kalian berdua di mana? Lapangan, laboratorium, atau kantor? Kemungkinan besarnya? Kami kemungkinan besarnya berada di dalam kantornya. Kantor. Ya, ini mungkin di lab ya. Cuma kalau aku memang di kantornya karena aku di bagian ini Kak, pemasaran. Aku agribisnis Kak. Uang Kak. Lagi-lagi uang. Wah, money. Oh ya, wow. Tapi oke, mungkin sedikit curhat, bukan curhat sih ini, jatuhnya kalau aku nanya kalian sedikit curhat. Ya. Tadi kita ngomongin kalian pengennya tuh kalau bisa suami orang kebun gitu. Kenapa? Maksudnya sekarang banyak guys yang lebih, maksudnya mungkin kayak pengennya suaminya orang bank, abdi negara, abis itu anak-anak TV, anak-anak hukum. Kenapa? Kenapa mau anak sawit? Kenapa mau anak sawit? Pertama Kak, disiplin banget. Yakin nih, anak sawit disiplin? Tanya aja Kak, mana ada orang kebun yang bangunnya jam 7 pagi atau 8 pagi. Minimal bangunnya tuh jam 4 Kak. Mereka apel. Nah, selain disiplin juga, karena asisten yang memelihara kebun itu udah banyak melalui tahap-tahap masalah-masalah di kebun. Karena masalah kebun itu nggak kecil. Nah, jadi itu tuh yang menjadi Daya tarik buat aku kayak boleh nih. boleh juga gitu ya. Kalau dia sih gimana, pengen nggak, maksudnya kalau kita ngomongin jodoh sedikit, karena pengen nggak sih kalau punya suaminya orang kebun? Nggak apa-apa? Nggak apa-apa, betul. Karena ada salah satu dosen aku, itu dia mantan GM di kebun. Dia cerita, istri saya dimanapun saya pindah-pindah tempat kerja dia selalu ikut. Jadi kayak kalau kita dapat suami bank, itu kan kita nggak bisa ikut suami kita kan Kak? Iya, kalau kita punya suami Bucin bank, dia Kak. Aduh. Udah lo ikut Gojek aja kemana? Beda dong ya, beda. Ini kan perusahaan. Kalau kita punya suami yang kerja di kebun kan kita tahu tuh, oh suami kita kerja di sini, ya kan bisa dikenalin juga tuh Kak ke teman-temannya gitu kan. Jadi kayak Masih terpantau iya. ya. Dan mungkin kalau di lingkungan kebun itu minim, maksudnya yang mereka urus sih adalah orang-orang pemanen. Udah Kak, bolak-balik situ doang. Iya. Kalau bolak ancak 1, ancak 2 nggak sempat Kak ngeliat cewek lain. Capek kan,
pulang nengok istrinya yang cantik gitu kan. Iya. Kalau di band ketemu cewek-cewek cantik terus Setiap sama hari sahabat, kan. aduh, Pusing dong gue mikirnya. Overthinking ya. Overthinking ya. Oke, kita juga ngomongin masalah laki-laki atau masalah ini teman-teman laki-laki yang mau masuk di kebun. Kayak kita balik lagi nih tentang pandangan teman-teman terhadap industri sawit yang sekarang. Tadi teman-teman bilang untuk sosialisasi BPDP itu sangat kurang. Ada nggak sih saran teman-teman kayak harusnya tuh kita adain program ini loh? Karena zaman sekarang kita nggak bisa bohong ya. Anak-anak mau itu dari komunitas hukum, mau itu dari komunitas apapun deh di luar sawit itu bisa menyuarakan informasi tentang apa ya, tentang informasi tentang jurusan mereka itu tuh lebih mudah gitu, karena maksudnya mereka lebih sering melakukan program ini, event A, event B gitu kan. Nah kalau sawit dikit kan, maksudnya kayak kita emang pernah ketemu, maksudnya kayak dari mahasiswa sawit lagi ngadain program ini, itu tuh sangat jarang ya menurut aku ya ditemukan ya, mau itu dimanapun tuh, lagi di Jakarta itu tuh benar-benar yang kayak ya udah ini pasti komunitas anak apa sih yang bisa penggalangan dana, atau kayak kita lagi ada buat komunitas ini, kalian dari kampus mana, kita dari kampus bla 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 dengan jurusan apa, di komunikasi kak. Nah sedangkan dari kampus sawit ini kok nggak ada gitu. Mungkin ada saran teman-teman atau teman-teman tuh pengennya maksudnya kayak anak-anak zaman sekarang untuk khususnya di kampus sawit kan banyak, bukan hanya di satu kota tapi banyak kota. Pengen nggak sih buat program-program kayak gitu? Jujur dari aku sendiri aku pengen banget, karena ingat lagi bahwa Sebelum potong, kamu duta kan? Iya. Nah coba tanggapan kamu deh, maksudnya mungkin kamu lebih tahu ya terkait program-program sosialisasi terhadap masyarakat gitu. Iya. Kamu pengen gak sih? aku pengen banget sih melakukan berbagai sosialisasi yang sosialisasi itu banyak bentuknya ya guys, kayak misalnya sekedar kita ngomong aja atau sekedar kita ketemu adikmu mau masuk mana, Iya. masuk kampus sawit aja. Nah dari mereka itu yang belum paham kayak enggak lah bro, cari aman aja bro, masuk sebelah katanya. Nah kayak gitu. Nah terus mereka itu banyak yang belum, tapi kayak aduh kalau kayak gitu nanti kemana ya ujungnya? Oh ya, ujung-ujungnya kemana ya karirnya ujung-ujungnya ya? ngapain ya gitu. Nah terus dunia karir gue tuh setelah ini kejamin nggak ya kira-kira hidupnya? Nah banyak dari sebagian orang berpikir seperti itu. Nah solusi yang mungkin aku tawarkan itu seperti membuat berbagai informasi, membuat gimana sih, packing informasi ini dalam bentuk berbagai macam kegiatan. Nah, kegiatannya ini salah satunya ketika kan ini kita juga punya Kak, kita ada wadah organisasi yang mengkhususkan mahasiswa BPDPKS. Nah, itu namanya IKAMAS Kak, Ikatan BPDPKS. Itu yang ada di universitas kalian? Iya, itu ada di universitas kami. Oke, itu programnya apa aja? Itu alhamdulillah programnya banyak banget. Kita mulai dari membahas ada kendala atau tentang itu kan per divisi ya Kak ya. Cuma selama ini program yang baru hadir itu tuh ya ini Kak, kita mempromosikan tentang beasiswa BPDPKS. Cuman kan jangkauannya tidak sampai gitu ya Kak ya, tidak bisa luas. Jadi harapan aku tuh sama teman-teman ya udah kita tuh balik ke kota kita majukan kota kita dengan cara ya udah kita sosialisasi, kita kasih tahu pelan-pelan, kita kasih tahu baik-baik sama yang belum paham terhadap sawit ini. Wah ternyata kita tuh 24 jam bareng sawit baik, ingat sawit itu nggak jahat. Nah jadi kita harusnya kayak contoh nih Kak, balik ke SMA kita kasih tahu sama adik-adik kita, karena banyak sekarang juga kalau bisa mah kuliah mah gratis Kak. Iya betul. Nah gitu tuh buat adik-adik. Nah itu tuh juga kalau bisa kita kuliah itu orang tua nggak usah keluarin speser pun. Setuju. Tinggal bawa wadan aja. Iya. Oke, kalau dari Desi gimana? Ada nggak harapannya buat, maksudnya kayak kenapa sih, maksudnya harusnya tuh ada kegiatan ini loh, ada nggak sih dari Desi yang pengen bantu menyuarakan kalau kenapa sih nggak dibuat komunitas seluruh Indonesia, perkumpulan mahasiswa BPDPKS? Jadi menurut aku juga
aku juga pengen sih kayak bikin komunitas khusus anak petani sawit, anak karyawan sawit, supaya memudahkan anak-anak petani ini yang dari awal nggak tahu, oh ternyata ada beasiswa sawit. Itu kan kayak ya udah, supaya mereka itu apa ya Kak, mudah buat masuk ke perguruan tinggi. Karena banyak adik-adik kelas aku tanya kenapa nggak mau kuliah, alasannya karena nggak punya uang. Iya, kayak alasan itu udah alasan yang klasik gitu. Jadi Padahal banyak ya? Iya, padahal banyak beasiswa yang Menawarkan berbagai fasilitas. dengan adanya, aku berharap dengan adanya komunitas sawit ini memudahkan teman-teman yang dengan latar belakang kurang mampu ada iya, anak bermampu, kutip jadi memudahkan mereka buat mendapatkan informasi juga. Setuju sih. Jangan setuju. takut untuk memulai gitu. Sering-sering cari info, sering-sering bertanya, dan juga zaman sekarang banyak banget loh ternyata dari program pemerintah yang menyediakan berbagai macam beasiswa. Oke. Banyak banget informasi yang kita dapetin malam ini. Coba untuk terakhir kalinya mungkin pembahasannya, kalian apa ya, overthinking kalian pada umur sekarang, terutama kalian yang pengen karirnya di sawit. Tadi kan teman-teman bilang pengen yang benar-benar mengabdi untuk bisa dibilang memajukan industri sawit. Ada nggak sih overthinking teman-teman di saat ini gitu? Kekhawatiran, apalagi teman-teman rantau dong. Pasti kadang, duh Kak, gue homesick banget sih Kak. Kadang gue bingung, gue takut nggak keterima, gue takut ini. Ada nggak sih? Atau masalah jodoh, takutnya nggak dapat anak kebun, takutnya nggak dapat asisten nih. Ada nggak sih? Kalau kita bahas overthinking, semua anak pasti sama aja. Betul. Semua anak sama aja, mereka itu kangen sama rumah. Nah, jadi kami sebagai perantau ini sebenarnya kangen-kangenan juga. Nah, jadi yang jadi kekhawatiran itu ketika ngerantau atau untuk kerja ini Kak? Ngerantau ya dari sekarang sampai nanti apa kerja. Nah, jadi takutnya itu kedepannya itu kayak ini. Tapi kalau kedepannya kerja misal di Kalimantan, nah di Kalimantan jauh kan itu ya. Iya. Nah terus gimana tuh cara baliknya ke sini tuh? Nah gitu. Terus nanti ibuku bawa nggak ya? Iya, Gitu. betul. Ayah bawa nggak ya? Nah gitu aja sih. Itu ya yang paling ada. Kalau Desi coba. kalau aku overthinkingnya karena sekarang kita kan di era digitalisasi berdampingan dengan teknologi, karena takut aja kalau misalkan tenaga manusia itu nggak dipakai lagi, mereka memakai robot. Jadi tenaga kami untuk apa dong? Kami kuliah capek-capek sampai S1 nggak dipakai, gitu aja sih. Oke, berarti overthinkingnya balik lagi untuk ngerantau jauh ketika udah kerja. Walaupun sekarang overthinking yang nggak bisa kita hindari, tapi tetap tertarik di dunia sawit kerjanya. Masih tetap tertarik Kak. Oke, coba kasih closing statement buat teman-teman yang kayak, mungkin ada ya sebagian teman-teman yang kayak, gue pengen udah kuliah di sawit tapi gue nggak mau kerja di sawit deh karena gue takut nih nanti ke Kalimantan, ke Sumatera, padahal rumahnya misalnya di mana gitu kan. Coba deh kasih sedikit kata-kata mungkin biar mereka lebih bisa merubah pandangan mereka. Ternyata kalau kita ngerantau atau kalau kita kerja di pulau lain itu sebenarnya nggak buruk kok. Coba deh. Oke, nah jadi closing statement dari aku, teman-teman semua jangan takut untuk kuliah, jangan takut ketika kita berada di rantau orang. Kenapa? Karena kita tuh ketika di rantau orang kita tuh ternyata nggak sendiri, kan banyak tuh juga dari rantau-rantau yang lain. Nah juga kayak kami nih, padahal tuh awalnya kita tuh kayak tahu, kayak pertama kali kan, ternyata dari Palembang hijau banget, gitu kan. Nah jadi kita nggak bakal sendiri, khususnya di sawit ya, khususnya di sawit. Jadi itu banyak dari beberapa rantau, gak usah takut untuk ngerantau. Kan bisa tuh kalau misalnya kita ngerantau itu lebih banyak loh Kak yang dipelajari dari ngerantau. Ya dapat keluarga baru pertama, terus yang awalnya nggak berani jadi berani. Terus hal kecil aja deh Kak, dulu aku nggak berani nyebrang Kak. Nyebrang jalan. Iya, karena udah pernah ini Kak, trauma dikit lah sama kereta api. Semenjak aku ngerantau, waduh, ini mah kalau nunggu ibu dari Sumbar ke sini dulu lama nyebrangnya. Nah, Nggak mau sekarang
dari hal kecil seperti itu aja itu tuh udah bisa merubah mindset aku yang kayak loh bisa ternyata aku bisa. Anak pertama ini waduh, apalagi aku anak pertama ya kayak harapan keluarga Berat ya bundaknya, aduh Bun. berat banget deh. Nah, seperti itu. Jadi untuk teman-teman sekali lagi ayo nggak apa-apa ngerantau, kita cobain. Enak loh pulang-pulang mikirin aduh makan apa ya, ayam geprek, ayam pecah, ayam penyet atau apa lagi dan segala ayam-ayam lainnya. Nah gitu apalagi kita balik ke rantau itu tuh kayak nabung gitu Kak. Tau gak sih lagu Celengan Rindu? Dan tunggulah. Nah gitu ya. Nah itu tuh kayak LDR sama keluarga itu sedikit-sedikit itu kayak aduh ternyata berharga banget ya keluarga itu. Nah itu tuh banyak belajar banget sih. Oke, kalau dia sih deh. Buat teman-teman mungkin statement aku sama kayak punya Ara tadi, jangan takut buat kuliah, jangan takut buat ngerantau, karena di tanah rantau itu kita dapat teman-teman yang baik, nah, keluarga yang baik, keluarga baru yang tadinya kita nggak kenal saling kenal gitu. Oke, baik, terima kasih teman-teman dan jangan lupa aku senang banget ke teman-teman yang maksudnya jarang banget aku ketemu teman-teman yang masih terus mensosialisasikan kalau sawit itu baik, kalau kampus sawit itu benar-benar ada. Abis itu karir industri sawit juga bukan hanya nggak seburuk yang dibayangkan. Teman-teman terima kasih banyak untuk informasinya, sangat berharga pada hari ini. Semoga kedepannya kita semua bisa bantu menyuarakan sawit baik. Oke, itu aja teman-teman dan sampai jumpa di podcast selanjutnya. Bye-bye.